Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya, dijaga dari segala mara bahaya dan bencana, serta dilindungi dari segala energi-energi negatif, aura-aura negatif, baik itu yang berasal dari gangguan-gangguan jin, sihir-sihir santet, tubuh guna-guna pelet, dan sejenisnya. Dan kepada saudara-saudaraku sekalian yang sampai hari ini masih diliputi dengan energi negatif ataupun aura negatif, mari kita sama-sama melakukan terapi ruqyah mandiri. Insya Allah ruqyah ini kita beri tema tentang ruqyah membuang energi negatif atau aura negatif di dalam tubuh dan rumah tempat tinggal kita. Oke, saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa tanda atau ciri tubuh kita dipenuhi energi negatif. Di antaranya, yang pertama, orang yang dipenuhi tubuhnya dengan energi negatif, maka dia akan selalu merasa sering cemas, was-was, gelisah, sering galau, gundah, ya. Hatinya diliputi dengan rasa cemas, gelisah, tidak tenang. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal, mungkin bisa karena faktor-faktor problem yang dialaminya, atau bisa juga karena memang dia tidak mengerti mengapa dirinya sering cemas, was-was, gelisah. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang sering was-was, cemas, gelisah ini mengalami sakit secara fisikal, secara fisiknya terkena bagian lambung dan kepala. Maka tidak heran orang yang sering was-was, cemas, gelisah ini adalah tubuhnya dipenuhi energi negatif, sehingga lambungnya sering dikenal dengan istilah GRD atau GERD akan terkena, ya. Asam lambung tinggi, kemudian mah kronis, dispepsia, gastritis, ataupun psikomatis. Nah, yang kedua, orang yang demikian pun akan terkena bagian kepala. Maka sering kita dengar ada orang yang sakit kepala vertigo, ya, ataupun pusing. Karena apa? Penyakit ini berawal dari was-was tadi, cemas, gelisah, galau, takut yang berlebihan, fobia, sehingga lari ke fisiknya. Nah, ini ciri-ciri orang yang tubuhnya dipenuhi oleh energi negatif. Yang kedua, tanda atau ciri orang yang dipenuhi energi negatif di dalam dirinya, maka dia akan selalu susah untuk tidur atau insomnia. Oke? Walaupun kadang-kadang juga minum obat tidur, tidak menyelesaikan masalahnya. Pikiran tidak tenang. Oke? Atau bahkan juga ada yang sudah minum obat tidur, ketergantungan terus-menerus. Jadi kalau tidak minum obat tidur, maka dia tidak akan bisa tidur. Nah, ini. Yang ketiga, orang yang tubuhnya dipenuhi dengan energi negatif, maka dia akan selalu, ya, berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Hatinya dipenuhi rasa prasangka. Tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga dia suka berprasangka pada dirinya. Nah, oke. Ini yang ketiga. Yang keempat, ciri atau tanda orang yang dipenuhi tubuhnya energi negatif, suasana hati sering tidak mood, ya, mudah marah, tersinggung, sensitif. Nah, ini kadang-kadang juga kita tidak tahu. Problem yang kecil jadi besar, problem yang besar itu makin besar. Maka tidak heran apabila di dalam suatu rumah tangga, kenapa sering terjadi percekcokan, pertengkaran antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara keluarga dengan keluarga? Bisa jadi ada energi negatif di dalam tubuh kita atau di dalam rumah tempat tinggal kita. Oke, bagaimana dengan rumah yang dipenuhi dengan energi negatif? Oke, saya jelaskan. Rumah yang dipenuhi dengan energi negatif, di antara ciri-ciri dan tandanya adalah hawa di dalam ini, hawanya selalu panas, ya. Baik, bukan secara hawa udara, ya, tetapi suasana itu sangat menegangkan. Apabila itu sebuah rumah tangga, maka
antara suami dengan istri sering terjadi keributan, pertengkaran, walaupun dalam hal masalah sepele. Yang kedua, di mana anak-anak yang ada di rumah itu sering tidak betah tinggal di rumah, atau mungkin salah satu pasangan, entah itu suami atau istrinya, dia merasa lebih enjoy ketika berada di luar rumahnya. Jadi ketika pulang, kemudian terjadi lagi keributan, pertengkaran. Nah, ini adalah ciri tanda atau rumah seseorang dipenuhi dengan energi negatif. Demikian pula halnya toko atau warung kedai demikian. Apabila ada energi negatif yang ada di toko, kedai, warung, maka bisa dipastikan juga akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Di antaranya adalah orang yang memiliki toko ini malas-malasan untuk menjaga tokonya, kemudian ada perubahan suasana, ya, yang tadinya bersemangat untuk berniaga, berdagang, tiba-tiba hawanya pengen tidur, tidak ingin bekerja, malas, bawaannya pengen tidur. Nah, ini ciri-ciri ya. Kemudian kemungkinan yang terjadi adalah toko, warung, atau kedai ini tiba-tiba ada perubahan yang drastis. Yang tadinya pembeli sering berkunjung, tiba-tiba sama sekali tidak ada. Ataupun kalau ada, hanya 1-2 orang saja. Dan ini perubahannya drastis. Bukan karena faktor krisis atau bukan karena faktor daya beli. Tapi ada faktor energi negatif di warung, kedai, toko, dan sejenisnya. Nah, ada hal bagaimana cara datangnya energi negatif. Energi negatif itu adalah satu energi yang tidak bisa dimusnahkan, tetapi dia hanya bisa berpindah, ya, atau dikeluarkan dalam diri seseorang atau tempat tinggal, toko, kedai, warung. Karena dalam hukum fisika bahwa energi itu adalah sesuatu yang tidak diciptakan, dia bersifat tidak dapat dimusnahkan. Oke? Tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa dipindahkan. Nah, ini bawaan adalah hawa, ya, hawa yang ada pada diri seseorang. Nah, adapun dengan jin ataupun sihir berupa buhul, nah itu bisa dimusnahkan insya Allah. Tetapi bisikan, energi yang ada pada diri seseorang itu hanya bisa dikeluarkan atau dipindahkan, tidak berada di dalam diri kita. Oke, saudara-saudaraku sekalian, mari ikuti secara seksama terapi ruqyah mandiri. Bagaimana kita mengeluarkan energi negatif di dalam tubuh kita ataupun di sekitar tempat tinggal, toko, warung, kedai. Agar apa? Apabila ada energi negatif yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur, ataupun dari sihir-sihir kiriman, santet, teluh, guna-guna pelet, maka insya Allah dia akan musnah. Dia akan pergi, dia akan keluar dari tubuh atau tempat tinggal kita. Oke, ikuti bersama-sama seperti biasa. Mari kita berdoa. Bagi pasangan suami istri boleh mengikuti ruqyah ini, ya, berdua langsung insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Nur ya Nur ya Nur. Hamba memohon kepadamu ya Rabb, hilangkan segala energi-energi negatif yang ada pada diriku, segala aura-aura negatif, baik itu yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur, ataupun sihir-sihir kiriman, santet, teluh, guna-guna pelet. Apabila tubuhku, tempat tinggalku, toko, kedai, warung, dan sejenisnya terdapat energi-energi negatif yang didatangkan, aura-aura negatif yang dikirimkan, hamba mohon angkat dan cabut ya Allah. Keluarkan dari tubuhku
Pindahkan dari tempat tinggalku. Pindahkan dari segala tempat usahaku ya Allah. Jangan biarkan energi negatif melekat pada tubuh dan tempat tinggalku. Ya Allah, hamba mohon ridhamu. Hamba mohon rahmat dan kasih sayangmu. Hamba mohon bimbinganmu. Hamba mohon petunjukmu ya Allah. Perbaikilah diriku. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, kami memohon kepadamu, perbaikilah diriku ya Allah. Dan jangan engkau biarkan hamba melakukan sendiri tanpa bimbinganmu, walaupun hanya sekejap mata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke, saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa kita memiliki kunci untuk mengeluarkan energi negatif. Kunci yang sudah diajarkan Rasulullah, yaitu trikul ya. 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Oke, setelah kita tadi berdoa, kita tiupkan. Kita niatkan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk mengeluarkan dan membuang segala energi yang ada pada diriku, pada tubuhku ya Rabb. Hamba memohon ridhamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, saudaraku, lalu tiupkan, usapkan ke seluruh tubuhnya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke. Setelah kita membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, usapkan semuanya. Ya, khususnya bagian dada ya. Ya, karena di sini tempatnya ya, di antaranya dada ya, wajah, ini pusat kalbu ya, perut. Nah, ini 3 nih, kepala. Jadi saya jelaskan, ini pusat pikiran. Bagi saudaraku yang suka pikirannya ruwet ya, yang pikirannya kacau, yang pikirannya suka tidak stabil ya. Ya, kemudian ini adalah simbol hati atau jantung. Simbol perasaan ya, was-was, cemas, gelisah, ya, mudah marah, prasangka, ya, di sini letaknya. Dan yang ketiga di sini nafsu, hawa ya, hawa di perut. Maka usapkan ketiga tempat ini. Kita fokus ya. Walaupun ke semua tubuh, tapi kita fokuskan ke kepala. Boleh ke wajah semuanya. 3 tempat ya, akal, hati atau jiwa. Di sini perut adalah nafsu. Insyaallah. Oke. Saudaraku, setelah kita membaca tadi, seperti biasa, letakkan tangannya yang kanan di letak jantungnya, yang kiri di perutnya. Oke, sambil diputarkan. Bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 kali. Oke. Oke. Ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Oke, saudaraku, stop. Masih tangan posisi yang semula. Oke, ikuti doanya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti saya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Ya Hayyu, ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Ya Hayyu, ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Ya Hayyu, ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Keluarkan semua energi-energi negatif. Buanglah aura-aura negatif yang ada pada tubuhku. Dari ujung kepala sampai kaki, ya Rabb. Hamba mohon, ya Allah. Apabila di dalam tubuhku ini, khususnya pada hatiku dan pikiranku, sering was-was, cemas, gelisah, galau, mudah marah, prasangka, takut berlebihan, sering susah untuk tidur, malas beraktivitas dan ibadah, senantiasa dihantui dengan rasa tidak nyaman, ya Allah. Apabila itu berasal dari energi negatif, baik itu dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kafir, ataupun dari sihir-sihir kiriman, hamba mohon, ya Allah, keluarkan semuanya. Energi negatif pindahkan dari tubuhku. Pindahkan sejauh-jauhnya, ya Rabbal Alamin. Keluarkan lewat muntah, lewat keringat, lewat pori-pori kulit, lewat arah yang engkau kehendaki, ya Rabbal Alamin. Hasbunallah ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku, apabila ada energi negatif, kita tarik ya. Insya Allah akan sendawa, muntah atau batuk ya. Bagi yang ada energi negatifnya, insya Allah akan keluar. Oke, tarik. Buka mulutnya, muntahkan. Oke, tarik lagi. Dari perut ke dada, muntahkan. Jadi jangan ditahan ya. Tanda reaksi energi negatif keluar dari tubuh kita, diantaranya adalah sendawa, keluar lendir ya, ataupun batuk, bahkan ada yang muntah ya. Jangan ditahan ya, keluarkan semuanya ya. Setelah itu kita boleh pegang bagian kepala, pusat pikiran atau otak ya, tarik sampai ke wajah, muntahkan. Jadi kita fokus ke 3 tempat saja ya, kepala, dada, dan perut ya. Nah, perut tadi kita sudah contohkan, buang ya, terus keluarkan. Lalu kepala, buang. Nah, ini pusat-pusat energi negatif ya. Oke, saudara-saudaraku sekalian, dengarkan ayat ruqyah berikut ini. Tetap posisi tangan ya, seperti tadi. Saya akan membacakan ayat-ayat ruqyah insyaallah. Quran surat Al-Isra ya. Quran surat Al-Isra ya. Ayat 18 ya. Ayat 18 sampai ayat 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Saudara-saudaraku sekalian, setelah kita mendengarkan tadi, maka pegang ya, tarik terus, tarik, muntahkan. Oke, tarik, muntahkan. Kepala pun demikian, tarik, muntahkan. Ya. Diulang-ulang lagi ya. Dengarkan ayat-ayat tadi, diulang kembali. Ulangi lagi, dengarkan, tarik, muntahkan. Sampai betul-betul keluar keringat, sendawa, ya, lendir, ataupun muntah ya. InsyaAllah, jadi nanti reaksinya akan terasa ya. Setelah keluar semuanya itu akan badan terasa enteng, plong, pikiran jadi tenang ya. InsyaAllah ta'ala. Oke saudaraku, siapkan air putih ya. Air putih untuk kita minum dan air putih untuk kita percikkan. Kita renjis di sekitar tempat tinggal kita, usaha, toko, warung, kedai ya. Apabila ada energi negatif, maka insyaallah ta'ala Allah akan singkirkan. Allah akan buang di tempat yang jauh insyaallah. Caranya bagaimana? Untuk air yang kita minum, ya, segelas cukup segelas. Untuk air yang kita percikan cukup sebaskom atau seember ya. Untuk air yang kita percikan, campurlah dengan garam yang kasar ya, yang tebal-tebal. Ya, segenggam, masukkan ke dalam ember atau baskom. Insyaallah, bacakanlah dia ayat kursi sebanyak 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Fatihah 3 kali. Oke, setelah kita membaca, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai media, wasilah, untuk membuang energi negatif yang ada pada tubuhku, pada tempat tinggalku, atau tempat usaha, toko, warung, kedai, dan sejenisnya. Tiupkan. Nah, untuk yang kita minum, kita langsung minum dengan mengucapkan bismillah, dengan tangan kanan, untuk kita percikkan. Pada saat kita percikan, ya, kita baca ayat kursi ya. Ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Di tempat tinggal kita, toko, warung, kedai. Reaksi yang akan muncul biasanya akan ada terjadi bau yang terbakar ya. Daging atau seperti karet dan sejenisnya. Ada bau hangus ya, gosong gitu ya. InsyaAllah semoga bermanfaat saudara-saudaraku sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Warzuqna kamal tabatil dhahir wa batin ya rahman rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.